kita akan kembali lagi dipertontonkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini telah mendapatkan beberapa berkah. Sementara itu beberapa saat setelah Xiao Yan tiba di alam dewa kuno, saat ini 10 Raja Roh yang dikalahkan oleh aliansi Dou-Xian pada akhirnya kembali ke mansion surgawi. Begitu sampai salah seorang di antara mereka pada saat ini segera mengutuk dalam kemarahan, sosoknya berkata bahwa Yang Mulia Ratu ini benar-benar sungguh sangat sialan, dirinya benar-benar telah menghancurkan formasi bergerak dan sangat mungkin untuk secara tidak sengaja mereka akan berteleportasi ke tempat lain. Beberapa lubang cacing juga pada saat sebelumnya benar-benar menutup kehampaan dengan begitu cepat. Mereka akan kesulitan untuk keluar dan dirinya hampir terbunuh oleh hal tersebut. Ning Yao juga pada saat ini memiliki ekspresi jelek begitu memikirkan mengenai hal ini. Sosoknya berkata bahwa Yang Mulia Ratu ini sungguh keji. Jika kekuatan para Raja Roh tidak menurun mereka akan segera pergi ke alam dewa kuno untuk menjungkir balikannya. Sementara itu Yi Buyun pada saat ini tampak jauh lebih tenang meskipun dirinya juga pada saat ini merasakan kemarahan. Yi Buyun lanjut berkata bahwa dirinya harus mengatakan bahwa dengan kekuatan mansion surgawi saat ini Yi Buyun khawatir mereka tidak akan dapat bersaing dengan alam dewa kuno. Jika mereka menggunakan kartu truf mereka masing-masing tampaknya mereka juga akan kesulitan untuk berhadapan dengan alam dewa kuno. Menanggapi hal tersebut salah seorang di antara mereka pada akhirnya sedikit mengerutkan kening dan mulai berbicara. Sosoknya berkata mungkin mereka bisa membiarkan Taiksu untuk campur tangan, karena tujuannya sama tidak dapat dihindari mereka pada saat ini bisa bergabung. Selain itu Yang Mulia Ratu ini sangat cantik dan suatu hari nanti dirinya ingin mencicipi seperti apa selera dari Yang Mulia. Menanggapi hal tersebut Yi Buyun menggelengkan kepalanya dan berkata apakah dirinya bermaksud untuk bergabung dengan Taiksu. Jika demikian maka dirinya khawatir mereka semua akan dikendalikan oleh Taiksu. Bahkan jika mereka ingin bergabung sekarang bukanlah waktu terbaik. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yi Buyun semua orang pada saat ini memandang ke arah Yi Buyun dan terdiam. Tidak ada di antara mereka yang pada saat ini membantah perkataan Yi Buyun. Yi Buyun benar-benar telah membuat banyak keputusan yang tepat. Jika Yi Buyun tidak membuat keputusan ini mustahil bagi mansion surgawi mencapai level saat ini. Kecerdasan Yi Buyun telah diakui oleh semua Raja Roh dan semua orang pada saat ini mengangguk setelah mendengar perkataan Yi Buyun. Mereka juga menyadari tampaknya kekuatan Taiksu pasti lebih kuat daripada kekuatan mereka. Jika mereka bergabung mereka akan lebih terekspos dan mereka akan lebih mudah untuk dikendalikan oleh Taiksu. 10 Raja Roh pada akhirnya saling memandang sebelum akhirnya mereka pada saat ini mengangguk serempak. Tampaknya mereka telah memiliki keputusan yang harus mereka jalani pada saat ini. Selanjutnya pada saat ini setiap Raja Roh segera menuju ke arah platform mereka masing-masing. Sesaat kemudian mereka membentuk segel dengan tangan mereka pada saat yang bersamaan. Segel cahaya berwarna biru pada saat ini seketika mengembun dan berubah menjadi pola asap biru. Asap ini seketika menggeliat dan berubah menjadi sesosok makhluk hidup. Jika Xiao Yan bisa melihat sosok biru yang dipanggil oleh 10 Raja Roh pada saat ini Xiao Yan akan bisa mengenalinya secara sekilas. Sosok biru ini adalah sosok yang dilihat oleh Xiao Yan di alam dewa kekacauan. Namun sosok ini tampak lemah dan tampak terlihat tidak padat. Detail dari sosoknya juga pada saat ini tampak terlihat tidak jelas. Jika Xiao Yan bisa melihat hal ini tidak akan sulit bagi Xiao Yan untuk membedakan sosok tersebut. Meskipun sosok-sosok biru di alam dewa kekacauan persis sama tetapi ada beberapa detail yang bisa membedakan mereka. Sementara itu sosok yang pada saat ini baru saja muncul segera bertanya apa yang terjadi dengan mereka. Fu Xing sebagai pemimpin Raja Roh baru pada saat ini segera mulai menjelaskan. Sosoknya berkata bahwa reinkarnasi yang mulia telah muncul, tetapi sekarang sosoknya dilindungi oleh orang-orang dari dewa kuno. Dengan kekuatan mansion surgawi pada saat ini Fu Xing khawatir,
Sebelum Fu Xing menyelesaikan kata-katanya, sosok tersebut berteriak bahwa mereka semua adalah sekelompok sampah. Begitu orang ini muncul, mereka semua harus mencoba yang terbaik untuk menghancurkan sosok tersebut dengan segala cara. 10 Raja Roh semuanya hanya bisa menganggukkan kepalanya begitu mendengar hal tersebut. Selanjutnya Fu Xing segera kembali berbicara kepada sosok tersebut. Fu Xing berkata bahwa dunia Taiksu telah menginvasi dunia Sensi. Mereka pada saat ini dapat bergabung dengan Taiksu untuk menghancurkan alam dewa kuno. Dirinya pada saat ini ingin tahu apakah pendapat dari Tuan. Sosok tersebut kembali berbicara bahwa tidak peduli metode apapun yang mereka gunakan, sekarang mereka harus menghancurkan reinkarnasi yang mulia dengan cara apapun. Jika mereka gagal maka dirinya akan mengambil JWA mereka semua. 10 Raja Roh pada saat ini seketika gemetar dan hanya bisa menganggukkan kepala masing-masing. Sementara itu sosok biru tersebut segera berkata bahwa dirinya memiliki obat ajaib yang dapat membantu mereka. Mereka harus mengingat bahwa apapun yang terjadi mereka harus menghancurkan reinkarnasi yang mulia. Begitu selesai berbicara, cahaya biru seketika menembak ke masing-masing 10 Raja Roh. Cahaya biru ini seketika mengembun di tangan para Raja Roh dan menjadi sebuah botol batu giok berisi pil. Mata 10 Raja Roh tiba-tiba bersinar terang dan segera mengucapkan terima kasih atas hadiah Tuan. Menanggapi hal tersebut, sosok biru itu seketika kembali berbicara bahwa selain itu ada 10 harta karun yang pada saat ini dirinya miliki. Dirinya berharap mereka tidak akan menyia-nyiakan kekuatan mereka. Begitu selesai berbicara, sosoknya pada saat ini segera berubah menjadi asap biru dan menghilang. Bersamaan dengan hal tersebut terlihat adanya cahaya aneh yang bersinar. Sesaat kemudian beberapa senjata dan harta karun dengan bentuk berbeda muncul di hadapan semua Raja Roh. Segera 10 Raja Roh melangkah maju satu demi satu dengan mata yang bersinar terang. Fu Xing juga lanjut berkata, sekarang mereka telah mendapatkan izin dari Tuan. Oleh karena itu mereka tidak perlu ragu dan bersatu dengan Taiksu. Dengan begitu maka mereka pada saat ini akan bisa menghancurkan alam dewa kuno. Mendengar apa yang dikatakan oleh Fu Xing, Yi Buyun pada saat ini menggelengkan kepalanya. Yi Buyun mengerutkan kening, tetapi Yi Buyun pada saat ini tidak berkata apa-apa. Fu Xing memperhatikan Yi Buyun yang menggelengkan kepalanya dan segera bertanya dengan tatapan serius. Fu Xing berkata bahwa Tuan telah menyetujui rencana tersebut. Apakah Yi Buyun pada saat ini keberatan? Sekarang kekuatan mansion surgawi tidak dapat bersaing dengan alam dewa kuno dan bergabung dengan Taiksu merupakan satu-satunya jalan. Yi Buyun juga telah mendengar bahwa Tuan telah berkata bahwa reinkarnasi yang mulia ini harus dihabisi dengan cara apapun. Apakah pada saat ini Yi Buyun memiliki pilihan lain yang lebih baik? Apakah Yi Buyun pada saat ini memiliki cara lain? Semua Raja Roh pada akhirnya memandang ke arah Yi Buyun dengan tatapan tertegun. Sementara itu Yi Buyun pada saat ini segera berkata bahwa dirinya tidak memiliki rencana yang lebih baik. Tetapi jika mereka bergabung dengan Taiksu sekarang, menurut Yi Buyun, jika situasinya tidak baik mereka hanya akan dikendalikan oleh Taiksu dan situasi akan menjadi semakin buruk. Dengan begitu maka mansion surgawi juga kemungkinan besar akan terjatuh dalam kondisi kehancuran. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yi Buyun, semua orang pada saat ini tampak terlihat terkejut. Fu Xing juga menyipitkan matanya dan segera berkata, mungkinkah maksud Yi Buyun jika mereka bergabung dengan Taiksu mereka akan berada dalam bahaya kehancuran? Yi Buyun menghela nafas dan segera mulai menjelaskan kepada semua orang. Yi Buyun berkata bahwa meskipun Taiksu telah menginvasi Sensi sekarang, tetapi mereka benar-benar belum memulai perang. Jika pada saat ini mereka bergabung dengan Taiksu untuk melancarkan serangan terhadap alam dewa kuno, maka mansion surgawi pasti akan dijadikan ujung tombak. Dengan begitu maka jika mereka mengambil inisiatif bersatu dengan Taiksu mereka akan menjadi pasif. Sementara itu di sisi lain Taiksu akan menjadi aktif dan mereka hanya akan dijadikan sebagai alat. Perang adalah permainan catur.
Jika satu langkah salah maka setiap langkah akan salah analisis dan perlu didiskusikan dengan baik. Begitu mendengarkan analisis dari Yibu Yun, Tiansun pada saat ini segera menenangkan dirinya. Sosoknya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yibu Yun. Sosoknya juga lanjut berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Yibu Yun memang benar. Waktunya memang terlalu dini bagi mereka untuk bertindak gegabah. Dengan posisi mansion surgawi saat ini mereka bisa memanfaatkan kekacauan dan memetik manfaat dari Taiksu. Seharusnya itulah yang bisa mereka lakukan dan mereka pada saat ini tidak boleh bertindak gegabah. Menanggapi hal tersebut Fu Xing pada saat ini mengerutkan kening dan berkata tetapi jika mereka tidak bergabung dengan Taiksu, Fu Xing khawatir. Fu Xing seketika terdiam dan sosoknya pada saat ini sama sekali tidak bisa melanjutkan perkataannya. Semua Raja Roh tentu tahu ancaman apa yang pada saat sebelumnya dilontarkan oleh tuan mereka. Sementara itu Yibu Yun pada saat ini kembali berkata bahwa tuan tidak mengatakan dengan jelas kapan mereka harus menyelesaikan permasalahan. Sekarang waktunya belum tepat dan kekuatan mereka pada saat ini masih harus melangkah lebih jauh. Sebaiknya mereka meningkatkan kekuatan mereka sebanyak mungkin dan begitu waktunya tiba barulah mereka akan bisa bergabung dengan Taiksu. Jika saja saudara Tiansun dan saudari Ning Yao pada saat ini bisa menerobos ke keabadian dewa maka situasinya akan bisa benar-benar terbalik. Menanggapi hal tersebut semua orang pada saat ini tampak memiliki sebuah harapan. Sementara itu Tiansun segera menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa mereka pada saat ini semuanya telah ditinggalkan dan tidak diakui lagi oleh Sensi. Dengan begitu akan sangat sulit bagi mereka untuk melangkah ke tingkat keabadian dewa kembali. Fu Xing pada saat ini menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya segera berkata jika begitu permasalahannya mereka hanya perlu meninggalkan Sensi. Fu Xing pernah mendengar mengenai dunia yang situasinya pada saat ini sedang kacau. Mungkin mereka akan bisa menemukan kesempatan untuk menerobos keabadian dewa di tempat tersebut. Tempat ini adalah dunia kuno keabadian dan iblis yang telah diserang oleh banyak dunia. Dunia ini telah jatuh dalam kondisi perang. Hanya dengan cara ini mereka dapat menemukan beberapa peluang meskipun resikonya sangat tinggi. Mereka harus meninggalkan mansion surgawi dan jika mereka ingin maju mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka masing-masing. Semua Raja Roh pada saat ini menganggukkan kepala masing-masing dan tampaknya mereka setuju dengan apa yang menjadi masukan dari Yibu Yun. Tiansun dan Ning Yao juga saling berpandang sebelum akhirnya keduanya pada saat ini menganggukkan kepala. Tiansun lanjut berkata tanpa basa-basi lagi mereka pada saat ini harus bersiap dan pergi. Fu Xing juga mengangguk dan akhirnya Fu Xing pada saat ini mencari cara bagaimana mereka untuk bisa meninggalkan dunia Sensi. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini berjalan keluar dari aula Panjara Guntur. Kelopak mata Xiao Yan pada saat ini sedikit bergerak dan Xiao Yan mendapat informasi dari ingatan Kui Jun. Namun karena jarak yang jauh informasi yang didapatkan oleh Xiao Yan ini berbintik-bintik, Xiao Yan pun seketika mengerutkan kening dan mulai bergumam bahwa mungkinkah dua raja spiritual yang bernama Tiansun dan Ning Yao pergi ke dunia kuno keabadian dan iblis untuk mencari kesempatan menerobos keabadian dewa. Awalnya Xiao Yan ingin pergi ke dunia pegunungan dan lautan terlebih dahulu tetapi karena mereka berdua telah terpisah dengan mansion surgawi Xiao Yan akan menghampiri mereka dan tidak akan membiarkan mereka kembali. Xiao Yan sedikit mengangkat sudut mulutnya karena Xiao Yan pada saat ini merasa bahwa selama Tiansun dan Ning Yao tidak dapat menerobos keabadian dewa, dengan tingkat pertumbuhan saat ini Xiao Yan tidak akan takut pada mereka berdua, terlebih lagi jika Xiao Yan berhasil mendapatkan guntur ekstrim di utara yang jauh Xiao Yan akan memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi, karena mereka telah membuat pilihan di dalam hati masing-masing pada akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk memilih pergi ke dunia kuno keabadian dan iblis. Xiao Yan pun menghela nafas dan sebelum pergi Xiao Yan sekali lagi memerintahkan Gou Yan untuk membentuk formasi besar.
Xiao Yan menuangkan sumber daya yang agung dari pagoda pemurnian untuk menciptakan peluang dan keberuntungan. Dengan adanya sumber daya ini akan banyak orang-orang kuat yang terlahir di alam dewa kuno. Xiao Yan juga pada saat ini meminta Gou Yan untuk membuat lebih banyak ilusi pelatihan di alam dewa kuno. Begitu semuanya selesai, Xiao Yan pada saat ini akhirnya segera kembali menghela nafas. Tempat yang awalnya kosong di sekitar alam dewa kuno pada saat ini tampak terlihat dipenuhi dengan cahaya. Beberapa orang yang peka terhadap fluktuasi origin Qi pada akhirnya menyadari keanehan ini. Xiao Yan juga tidak perlu membuat publisitas apapun mengenai hal ini. Sejumlah besar tokoh di alam dewa kuno seketika berkumpul dari segala arah dan bergegas menuju ke arah ilusi. Sosok dari Yang Mulia Ratu juga pada saat ini seketika muncul di samping Xiao Yan. Matanya yang indah memandang ke kejauhan dengan senyuman puas di wajahnya. Yang Mulia Ratu pun berkata perlahan bahwa selain menjadi semakin kuat, menumbuhkan lebih banyak kekuatan juga merupakan kunci dari pertempuran yang akan datang. Dengan sumber daya yang begitu agung, tidak akan butuh waktu lama bagi alam dewa kuno untuk memiliki kekuatan yang lebih kuat. Pada saatnya tiba, orang-orang ini akan menjadi salah satu kekuatan utama dari Sensi melawan Taixu. Xiao Yan tersenyum mendengar apa yang pada saat ini dikatakan oleh Yang Mulia Ratu. Menanggapi pujian yang tersirat, Xiao Yan berkata bahwa semua ini telah dirancang oleh Yang Mulia. Xiao Yan dan yang lainnya hanyalah bidak catur dan mereka hanya mengikuti pengaturan yang ada. Yang Mulia Ratu tersenyum dan memandang Xiao Yan sebelum akhirnya berkata, tampaknya Xiao Yan juga pada saat ini telah menjadi pemain catur. Nyatanya Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah menjadi pemain catur tanpa menyadarinya. Apakah Xiao Yan pada saat ini tidak merasa bahwa mereka juga merupakan salah satu bidang catur milik Xiao Yan? Xiao Yan pada saat ini sedikit tercengang dan Xiao Yan mengerti apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Ratu. Xiao Yan tahu bahwa tampaknya secara tidak sadar Xiao Yan pada saat ini mengikuti langkah dari Yang Mulia. Bahkan sebelum Xiao Yan pergi meninggalkan aliansi Dou-Xian dan alam dewa kuno, Xiao Yan telah mempersiapkan semuanya dengan baik untuk peningkatan kekuatan mereka. Namun Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan Xiao Yan tidak menanggapi perkataan dari Yang Mulia Ratu. Xiao Yan kembali ke fokus permasalahannya dan berkata bahwa mereka harus segera pergi. Yang Mulia Ratu pun mengangguk dan berkata bahwa bahteranya juga telah disiapkan. Singkat cerita, pada akhirnya Xiao Yan dan Yang Mulia Ratu pada saat ini telah tiba di bahtera yang telah disiapkan. Xiao Yan pada saat ini terlihat tercengang melihat bahtera yang sangat familiar. Penampilan dari bahtera ini dan struktur dari keseluruhannya benar-benar mirip dengan Fearless Art. Xiao Yan tanpa sadar bertanya, bukankah ini adalah Fearless Art? Yang Mulia Ratu pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa pengerjaan dan bahan dari Fearless Art Xiao Yan sangat berbeda. Oleh karena itu Yang Mulia Ratu membuat bahtera ini persis dengan Fearless Art menurut penampilannya saja. Yang Mulia Ratu berpikir bahwa Xiao Yan adalah orang yang senang bernostalgia dan mungkin berada di lingkungan yang familiar akan membuat Xiao Yan merasa nyaman. Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan apa yang dilakukan oleh Yang Mulia Ratu ini benar-benar melebihi imajinasi Xiao Yan. Xiao Yan pun kembali berkata kepada Yang Mulia Ratu bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi. Yang Mulia Ratu pun mengangguk dan menjelaskan bahwa mereka hanya membutuhkan waktu 50 tahun untuk sampai ke ujung Laut Barat. Xiao Yan tercengang mendengar kecepatan yang baru saja disebutkan oleh Yang Mulia Ratu. Xiao Yan tanpa sadar bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sangat luar biasa. Sementara itu Yang Mulia Ratu pada saat ini tersenyum dan seketika mulai mengendalikan bahtera. Bahtera dalam sekejap mata meninggalkan alam dewa kuno dan Xiao Yan melihat ada banyak kilatan cahaya di hadapannya. Xiao Yan pada saat ini benar-benar melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Di tengah-tengah kekaguman Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan ada aroma teh yang menusuk hidungnya.
Yang Mulia Ratu tampaknya benar-benar sudah duduk dan membuatkan teh untuk Xiao Yan. Teknik pembuatan tehnya juga dapat terlihat jauh lebih terampil jika dibandingkan dengan yang terakhir kali. Yang Mulia Ratu pun menuangkan teh sambil berbicara kepada Xiao Yan. Xiao Yan bisa duduk terlebih dahulu dan santai menikmati waktu senggang. Selain itu mereka bisa bergerak dengan sangat cepat karena formasi bergerak yang besar yang telah diatur sebelumnya. Semakin cepat kecepatannya maka semakin banyak energi yang dikonsumsi. Xiao Yan juga tidak perlu khawatir tentang energi ini karena alam dewa kuno masih dapat mendukung energi seperti ini untuk dikonsumsi demi Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini sedikit membeku dan Xiao Yan hanya bisa mengikuti perkataan Yang Mulia Ratu. Xiao Yan pun seketika duduk dan menikmati perjalanan sambil berbincang-bincang santai dengan Yang Mulia Ratu. Xiao Yan sesungguhnya pada saat ini memiliki perasaan buruk di dalam hatinya. Xiao Yan khawatir Yang Mulia Ratu pada saat ini akan mencoba untuk memaksa Xiao Yan. Di tengah-tengah perbincangan ini pada akhirnya setelah beberapa saat Yang Mulia Ratu segera berkata bahwa formasi penggerak akan segera tiba di tempat pertama. Xiao Yan juga pada saat ini harus bersiap. Begitu selesai berbicara kegelapan di hadapannya pada saat ini menghilang. Bahtera seketika memasuki bintang kuning. Bersama dengan hal tersebut Xiao Yan melihat langit dipenuhi dengan pasir berwarna kuning. Angin kencang bertiup di kedalaman bintang. Xiao Yan tidak bisa merasakan adanya fluktuasi dan aura kehidupan apapun. Xiao Yan pun bertanya mungkinkah ini adalah bintang yang telah ditinggalkan. Menanggapi hal tersebut Yang Mulia Ratu pada saat ini mengangguk dan segera menjelaskan kepada Xiao Yan. Yang Mulia Ratu berkata bahwa formasi bergerak dipilih untuk disusun di beberapa bintang yang terbengkalai. Hal ini juga dapat menghindari permasalahan yang tidak diperlukan. Formasi bergerak juga akan dapat dipertahankan dengan lebih baik. Xiao Yan pada saat ini tampak terlihat bingung dan Xiao Yan segera bertanya kepada Yang Mulia Ratu bukankah Ratu perlu mengaktifkan formasi bergerak ini terlebih dahulu? Yang Mulia Ratu mengangkat kepalanya sedikit dan berkata agar Xiao Yan jangan khawatir. Sebaiknya Xiao Yan pada saat ini mengurusi mereka yang mengikuti Xiao Yan di sepanjang jalan. Xiao Yan seketika mengerutkan kening dan Xiao Yan tidak menyadari bahwa ada seseorang yang mengikuti mereka. Kekuatan spiritual Xiao Yan juga terus-menerus tersebar dan Xiao Yan benar-benar tidak dapat mendeteksinya. Xiao Yan pada akhirnya menggertakkan gigi dan Xiao Yan pada saat ini kembali mulai menyebarkan kekuatan spiritualnya. Xiao Yan pun lanjut bergumam mungkinkah mereka berasal dari mansion surgawi? Yang Mulia Ratu tersenyum dan berkata bahwa dirinya juga tidak tahu. Xiao Yan pada saat ini bisa pergi dan melihat selagi Yang Mulia Ratu mengaktifkan formasi bergerak. Xiao Yan pun mengerutkan bibirnya sebelum akhirnya Xiao Yan pada akhirnya segera bergegas menuju ke arah yang ditatap oleh Yang Mulia Ratu. Sementara itu di sebuah bahtera besar yang mengikuti Xiao Yan ada beberapa sosok yang pada saat ini tampak melihat ke sekitar. Mereka bergumam bertanya-tanya mengapa bahtera tersebut menghilang. Mereka pada saat ini tampaknya benar-benar kehilangan jejak dari bahtera milik Xiao Yan. Namun bersamaan dengan kebingungan mereka yang berada di tengah pasir berwarna kuning sebuah suara pada saat ini segera terdengar bahwa ini benar-benar orang-orang dari mansion surgawi. Mendengar suara Xiao Yan ini semua sosok seketika berteriak agar mereka semua bersiap. Sesaat kemudian dentuman besar dan keras seketika terjadi di geladak bahtera mereka. Xiao Yan benar-benar menghantam bahtera mereka dengan pedang berat misterius. Begitu melihat sosok Xiao Yan salah seorang di antara mereka pada saat ini seketika tercengang. Sosoknya berteriak jika melihat pedang raksasa ini sepertinya pedang raksasa ini digunakan oleh reinkarnasi yang mulia. Mungkinkah orang ini? Sebelum sosok tersebut bisa menyelesaikan perkataannya pada saat ini api seketika menyelimuti semua orang. Bahtera mereka juga pada saat ini tidak luput dari api yang dilesatkan oleh Xiao Yan.
hanya dalam setengah batang dupa semuanya pada akhirnya benar-benar telah dilenyapkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun bergumam, tampaknya mansion surgawi benar-benar seperti apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Ratu. Begitu Xiao Yan meninggalkan alam dewa kuno, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk memburu Xiao Yan. Xiao Yan pun menggertakkan gigi dan Xiao Yan pada saat ini segera melesat kembali menghampiri Yang Mulia Ratu. Xiao Yan pada akhirnya kembali mendarat di atas bahtera dan Yang Mulia Ratu pada saat ini tidak berbicara kepada Xiao Yan. Tangannya yang seputih batu giok pada saat ini masih membuat segel untuk mengaktifkan formasi. Sesaat kemudian Xiao Yan akhirnya bisa merasakan adanya fluktuasi hebat yang berada di sekitar. Suara gemuruh juga pada saat ini segera terdengar dan formasi benar-benar telah berhasil disiapkan. Barulah pada saat ini Yang Mulia Ratu bertanya apakah Xiao Yan menemukan mereka. Xiao Yan mengangguk dan berkata bahwa Xiao Yan telah menghabisi mereka. Namun Xiao Yan merasa bahwa Xiao Yan tidak akan bisa menghentikan mansion surgawi karena mereka pasti telah melaporkan kejadian ini. Yang Mulia Ratu pun menganggukkan kepala dan pada saat ini akhirnya mereka segera kembali pergi. Selanjutnya Yang Mulia Ratu berkata bahwa semua ini tampak bukanlah sebuah permasalahan. Yang Mulia Ratu tahu bahwa selama Xiao Yan meninggalkan alam dewa kuno hanyalah permasalahan waktu sebelum akhirnya Xiao Yan ditemukan. Xiao Yan seketika memandang ke Yang Mulia Ratu yang wajahnya pada saat ini terlihat santai. Xiao Yan pun segera berkata tampaknya Yang Mulia Ratu tidak menganggap hal ini dengan serius. Yang Mulia Ratu sedikit melirik dan tersenyum dengan tenang menatap ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa meskipun baik mansion surgawi dan alam dewa kuno tampak takut satu sama lain, jika dilihat-lihat lebih detail sepertinya mansion surgawi lah yang justru lebih takut kepada Yang Mulia Ratu. Mereka bahkan benar-benar menyerah begitu Yang Mulia Ratu datang dan memutuskan untuk melarikan diri. Memikirkan hal ini Xiao Yan sangat penasaran dengan kekuatan apa yang dimiliki oleh Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dan tampak mengetahui pemikiran Xiao Yan. Yang Mulia Ratu tersenyum seolah-olah dirinya sedang menunggu Xiao Yan untuk terus bertanya. Namun melihat Xiao Yan yang terdiam pada akhirnya Yang Mulia Ratu segera berkata apakah Xiao Yan pada saat ini ingin tahu kekuatan Yang Mulia Ratu? Ini merupakan rahasia kelas atas dan tidak sembarangan orang bisa mengetahuinya. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan berkata bahwa jika Yang Mulia Ratu tidak nyaman maka Yang Mulia Ratu tidak perlu mengatakan apa-apa kepada Xiao Yan. Yang Mulia Ratu kembali tersenyum dan berkata bahwa jika suaminya ingin tahu tentu saja Yang Mulia Ratu bisa memberitahunya. Tetapi menurut Yang Mulia Ratu jika hal tersebut terjadi hubungan di antara mereka harusnya bisa lebih jauh lagi. Mereka juga pada saat ini sedang berada dalam formasi bergerak dan tidak ada yang bisa memata-matai mereka. Bahkan seorang di tingkat keabadian dewa juga pada saat ini tidak akan bisa mengetahui apa yang mereka lakukan. Namun jika Xiao Yan pada saat ini menolak tentu saja Yang Mulia Ratu juga tidak akan bisa memberitahu tentang identitasnya. Xiao Yan pada saat ini terkejut dan tercengang mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia Ratu. Xiao Yan buru-buru mundur 2 langkah dan seketika terbatuk beberapa kali. Xiao Yan lanjut berkata bahwa menurut Xiao Yan permasalahan emosional seperti ini bukanlah hal yang mendadak. Selain itu sepertinya Xiao Yan pada saat ini tidak perlu mengetahui kekuatan dari Yang Mulia Ratu. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini sedikit gemetar Yang Mulia Ratu tertawa dan berkata bahwa Xiao Yan benar-benar tampak terlalu gugup. Yang Mulia Ratu pada saat ini tidak akan memaksa Xiao Yan untuk melakukan hal tersebut. Xiao Yan bisa terus duduk dan meminum teh sementara Yang Mulia Ratu pada saat ini akan memberitahukan beberapa informasi dan petunjuk. Seharusnya informasi ini akan berguna bagi Xiao Yan sebelum Xiao Yan bepergian.
Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa tersenyum masam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia Ratu. Sementara itu Yang Mulia Ratu mengeluarkan beberapa gulungan dan meletakkannya di atas meja. Selanjutnya Yang Mulia Ratu pada saat ini segera mulai menjelaskan kepada Xiao Yan. Yang Mulia Ratu membuka gulungan berwarna hitam dan berkata bahwa gulungan hitam ini berisi informasi dari dunia kuno, keabadian dan iblis. Sementara itu untuk gulungan putih ini adalah informasi mengenai dunia pegunungan dan lautan. Hal ini berisi perkiraan batas petak langit dan bintang dari dua dunia, tetapi ini hanya dapat digunakan sebagai referensi. Terlebih lagi untuk dunia kuno, keabadian dan iblis yang sekarang berada dalam kekacauan, karena sering adanya badai yang dihasilkan di kehampaan maka situasi akuratnya tidak bisa dipastikan. Selain itu dengan adanya badai kehampaan ini juga tentu saja akan ada banyak harta karun yang muncul di tempat ini. Hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan banyak sosok kuat yang memasuki untuk mencari harta karun. Dengan begitu maka jika Xiao Yan ingin pergi ke dunia kuno, keabadian dan iblis ini maka Xiao Yan harus ekstra berhati-hati. Meskipun kekuatannya telah mencapai keabadian kaisar dan Xiao Yan menyembunyikan kekuatan tempur yang kuat, akan tetapi Xiao Yan akan berhadapan dengan banyak orang kuat yang di luar nalar. Xiao Yan pada saat ini mengangguk bersamaan dengan Yang Mulia Ratu yang terus menjelaskan informasi mengenai dunia kuno, keabadian dan iblis kepada Xiao Yan. Yang Mulia Ratu juga pada saat ini menjelaskan mengenai dunia pegunungan dan lautan lebih jauh kepada Xiao Yan. Yang Mulia Ratu berkata bahwa meskipun dunia pegunungan dan lautan jauh lebih stabil, secara alami mendapatkan kekayaan tidak semudah di dunia keabadian kuno dan iblis. Namun meskipun begitu Yang Mulia memiliki hubungan baik dengan beberapa ras kuat di dunia ini. Dengan begitu maka Xiao Yan bisa langsung mencari bantuan kepada sosok-sosok tersebut. Secara umum dunia pegunungan dan lautan pada saat ini tampaknya tidak memiliki perubahan dalam garis keturunan ras di dunianya. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cara memilihnya juga terserah kepada Xiao Yan. Terlebih lagi Yang Mulia Ratu juga tidak pernah benar-benar pergi keluar dari esensi. Xiao Yan sedikit mengangguk begitu Xiao Yan mendengar penjelasan dari Yang Mulia Ratu. Xiao Yan segera mengambil gulungan hitam yang merupakan informasi yang mencatat tentang dunia kuno, keabadian dan iblis. Xiao Yan lanjut bergumam bahwa perhentian pertama Xiao Yan adalah pergi ke dunia kuno, keabadian dan iblis. Mungkin dengan begitu mereka akan bisa menghadapi dua raja roh di sana terlebih dahulu. Yang Mulia Ratu pada saat ini seketika mengerutkan kening dan terlihat sedikit terkejut. Sosoknya tanpa sadar bertanya apakah Xiao Yan baru saja menyebutkan dua raja spiritual atau dua raja roh. Xiao Yan memandang ke arah Yang Mulia Ratu yang pada saat ini tampak terkejut. Jelas informasi seperti ini harusnya sangat rahasia di mansion surgawi. Tidak mungkin bagi Yang Mulia Ratu untuk bisa mengetahuinya dalam waktu yang singkat. Xiao Yan pun mengangguk dan Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk tidak menyembunyikan apapun kepada Yang Mulia Ratu. Xiao Yan berkata bahwa mereka bernama Ning Yao dan Tianxun. Sejauh yang Xiao Yan tahu mereka telah berangkat ke dunia kuno, keabadian dan iblis. Yang Mulia Ratu kembali tercengang dan bertanya apakah Xiao Yan telah melakukan sesuatu di mansion surgawi. Alam dewa kuno telah menempatkan begitu banyak informan di dalamnya tetapi mereka bahkan belum mendapatkan sedikit informasi. Mungkinkah satu dari 10 raja spiritual telah disusupi oleh Xiao Yan? Mata Yang Mulia Ratu pun sedikit menyipit ketika sosoknya menatap ke arah Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan pada saat ini sedikit bergetar karena tebakan Yang Mulia Ratu ini benar-benar begitu tepat. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Xiao Yan lanjut berkata bahwa itu memang benar, tetapi karena jaraknya terlalu jauh ingatan Xiao Yan pada saat ini sangat terfragmentasi. Xiao Yan hanya tahu tentang permasalahan ini secara garis besarnya.
Yang Mulia Ratu menghela nafas dan mengangguk sebelum akhirnya bertanya apakah orang ini tidak menyadarinya. Xiao Yan tersenyum dan berkata tentu saja orang ini juga telah mengetahuinya, tetapi dirinya tidak akan mengatakan apapun tentang hal ini. Begitu Raja Roh lainnya mengetahui hal ini tentu saja sosok yang disusupi oleh Xiao Yan tidak akan selamat. Oleh karena itu meskipun dirinya mengetahuinya dirinya harus menyembunyikannya secara diam-diam di dalam hatinya. Begitu hal ini terungkap maka sosok tersebut benar-benar tidak akan selamat. Yang Mulia Ratu pun kembali menghela nafas dan sosoknya pada saat ini tampak benar-benar lebih mengagumi Xiao Yan. Informasi yang didapatkan oleh Xiao Yan ini juga tentu saja akurat dan hanya diketahui oleh para petinggi dari mansion surgawi. Dengan begitu maka mereka akan bisa segera mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi di mansion surgawi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali berbicara kepada Yang Mulia Ratu. Xiao Yan berkata bahwa jika mereka berbicara tentang keabadian Kaisar, meskipun Xiao Yan telah mencapai langkah keempat keabadian Kaisar, Xiao Yan masih memiliki beberapa keraguan di hati. Bisakah Ratu pada saat ini membantu Xiao Yan menjernihkan kebingungan Xiao Yan? Xiao Yan memandang ke arah Yang Mulia Ratu yang pada saat ini sedikit tersenyum tipis. Xiao Yan menyadari bahwa setiap kali Xiao Yan menyebut Yang Mulia Ratu dengan gelarnya Yang Mulia Ratu selalu tersenyum tipis. Xiao Yan bisa merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Xiao Yan tahu bahwa Yang Mulia Ratu tampaknya tidak ingin dipanggil dengan sebutan Yang Mulia Ratu, namun Yang Mulia Ratu benar-benar tidak mengoreksi Xiao Yan jika Xiao Yan menyebutkan gelarnya. Xiao Yan pada saat ini merasa semakin aneh dan Xiao Yan bisa merasakan ketidakkenakan di dalam hatinya. Sementara itu Yang Mulia Ratu pada saat ini tersenyum dan mengangguk dan berkata bahwa mereka pada saat ini masih memiliki banyak waktu. Dengan begitu maka Yang Mulia Ratu akan bisa menjawab semua pertanyaan Xiao Yan yang ingin dirinya tanyakan terkait perjalanan Bude Yanti.